Zaman dulu nih, zaman dulu PSSI itu pengurusnya adalah orang-orang yang punya duit nih, Coach. Iya. Bukan orang yang nyari duit nih. Calon lain juga bagus, Iya, cuman Erick Thohir punya nilai tambah yang tidak dimiliki oleh calon lain. Waktu Arsenal dikalahkan MU juga Casemiro nggak main, Coach. Betul, tapi Partey nggak main. Sekarang Partey main. Itu ngaruh. Cuman gue nggak rela juga lihat Spurs dapat 1 poin. Jadi susah Ini juga. pandit yang oportunis. Sementara performanya naik turun. Liverpool itu paling nggak bisa diprediksi. Ridiculous pemain kayak gitu nggak terkenal dan apa-apa dibayar 100 juta loh. Biarin aja dong. Nggak make sense. Iya. No, nggak bisa dibiarin aja. Nggak bisa. You don't do that. Lu merusak pasaran dengan itu. Gua udah bilang, lu jual Casemiro is the biggest blunder yang lu pernah lakukan. Ada yang pernah Barcelona juara. Bukan bagus aja ya. Arsenal juara baru gue happy. I will be a happy man. Ya, kembali dalam acara Jasa Saya dan saya sudah ada di studio, Hanifnya yang nggak ada. Kalau Koci, sementara kita suruh di Indonesia. Ntar lagi dia kemana-mana nih. Mau kemana baru, Coach? Ya, kemana-mana. Kalau kemana-mana itu mending diem-diem aja, tiba-tiba hilang. Hilang. Iya. Itu nggak perlu tahu. Masih dalam acara Jasa Saya, ya terima kasih yang ngarepin Hanif di kita, ya kita bisa omongin lah ya. Jadi menurut saya terima kasih juga untuk yang nonton kita. Alhamdulillah yang nonton kita tetap paling banyak. Oke, Coach, ini tambah lama tambah ilmu lah. Kita ngomong dari PSSI dulu, Coach. Ya jadi karena ini sedang dalam masa pemilihan gitu ya. Dan saya pribadi terima kasih banyak sekali yang minta saya nyalon, baik sebagai ketua umum, exco maupun direktur LIP gitu. Jadi saya memang ya gimana ya. Jadi terima kasih tentang kepercayaannya ada yang hubungan karena dulu saya pernah bisa mereformasi TVRI dan sebagainya. Sekarang juga udah percuma juga udah ditutup. Tapi ya saya dan Koci adalah orang yang sangat cinta dengan Indonesia, sangat cinta dengan PSSI, sangat cinta untuk timnas. Saya lebih kepada orang manajemen. Kalau tentang bolanya Coach, lu udah ngomong di mana-mana, lu ngomong lagi di sini. Menurut lu sebenarnya PSSI ini harusnya diapain sih? Di reformasi. Di reformasi. Ya, jadi satu yang sebenarnya ketua itu penting, betul. Tapi yang lebih penting lagi kan yang tiap hari. Yang tiap hari. Operasional. Day to day operational itu sangat penting. Ini orang yang harus profesional, punya integritas, jangan lagi kemasukan kemarin yang match fixing, betul dong. Jangan ada yang kepentingan politik juga nih, Coach. Betul, maka dari itu salah satu alasan gue adalah, ya gue pengen orang baru semua. Bukan berarti orang yang lama itu nggak capable, bukan. Gue tidak mau menjelekkan sama sekali, tidak. Mereka orang pinter, jam terbang tinggi, tapi somehow kan nggak jalan. Jadi mending masukin orang baru yang masih anak muda yang masih lapar prestasi. Dan kalau dari sisi manajerial nggak perlu ngerti bola. Sebenarnya. Iya, yang perlu ngerti bola itu direktur teknik, pelatih, scout dan lain-lain. Ada timnya sendiri lah. Tapi yang kita bicarakan kan daily operational yang ngurusin sponsor, ngurusin kompetisi, dan harus juga mencalonkan, sorry to say ya, tidak mengkesankan orang mencalonkan mantan pemain belum tentu nggak perlu, betul. Memang kalau dulu goal getter atau lantas bisa menjadi pengurus yang baik. Iya, betul, gitu. betul. Terus. Dan ini yang gue harapkan biar ada angin segar masuk lagi ke PSSI. Dan ya sebenarnya gue 8 bulan yang lalu gue udah sebutkan yang untuk gue itu yang bisa menyelamatkan ada RI1. Tapi RI1 menunjuk orangnya dan kebetulan ada calon yang dekat ke RI1 yaitu Erick Thohir. Nah, gue lihat dari track record dia, pengalaman dia punya Inter Milan, klub-klub luar negeri, punya DC United. Gue bilang bukan berarti calon yang lain jelek, enggak. Calon lain juga bagus. Cuman Erick Thohir punya nilai tambah yang tidak dimiliki oleh calon lain. Dan
pengalaman ini kan nggak bisa dibeli. Dia punya duit. Dia punya udah duit. cukup. Dia betul. Kan dulu pernah ada pengurus tapi nyari duit dari situ ya, Coach? Iya. Iya. Dan sekarang gue rasa gue harap beliau yang menang. Cuman kita kan bukan voters, ya kan? Kita bukan voters. Ya, voters tetap komdis itu ya? Enggak, klub member sama Asprov. Semoga nggak masuk angin. Ya. Gue hari ini agak belak-belakan gue. Semoga nggak masuk angin. Dan ya gue sebagai influencer kan bisa hanya mengutarakan pendapat gue di luar ke media. Semoga didengar bahwa kasih kesempatan lah ke orang lain. Ya. Jangan orangnya itu aja lagi. Bukan mereka Termasuk jelek atau exco, enggak. Ya exco. Pilihlah exco yang orang-orang baru lah, yang benar-benar punya skill manajerial. Bukan karena dia mantan pemain, mantan pengurusnya. CV untuk gue itu nggak peduli. Iya. Karena sudah terbukti dengan sebelum-sebelumnya yang masuk CV-nya, wah panjang sekali, nggak perform juga. Ya kan, mending langsung kita beresin, masukin orang-orang baru semua di bawah ketua yang benar-benar capable. Yang punya akses kemana-mana. Itulah kenapa gue sekali lagi, gue bukan buzzer. Erick Thohir nggak bayar gue sama sekali. Gue hanya mengutarakan pendapat gue itu aja. Jadi kalau kalian lihat di media-media 2 hari terakhir nama gue banyak keluar di media dan lain-lain. Ya itu karena gue hanya mengutarakan pendapat gue, bukan karena gue dibayar untuk ngepromosin. Salah besar. Nggak ada, lu boleh cek akun gue. Nggak ada masuk uang untuk jadi buzzer. Gitu. Jadi nggak di Indonesia ini kadang-kadang aneh. Kalau kita mendukung sebuah sosok atau apa, seolah-olah kita dibayar untuk ke sana gitu loh. Sama kayak bilang karena gue fans Arsenal, jadi kalau gue ngomong sedikit kritik MU, langsung gue bilang fans Arsenal. Emang gue nggak bisa objektif terhadap MU? Kan lucu gitu loh. Iya kan? Nah ini yang ingin gue luruskan. Bahwa gue belum ketemu Erick Thohir aja nggak. Gue bukan buzzer, nggak ada janjian gue masuk PSSI dan lain-lain. Kalau ada pun gue nggak mau. Gue hanya mengutarakan pendapat gue itu aja. Ada berapa sih nyalon? 5 ya? 5. Ya, among the candidates ya. Anda lihat track recordnya. Zaman dulu PSSI itu pengurusnya adalah orang-orang yang punya duit nih, Coach. Bukan orang yang nyari duit nih. Iya dong, zaman dulu kan loh ya, Pak Dede, Kamarudin Pangabean, Sarnubi Said. Itu gue di Belanda itu. Di Belanda ya, nggak apa-apa, biar untuk pengetahuan lo aja tuh. Ya zaman dulu begitu tuh. Ya kan, Acup Zainal. Jadi menurut saya kita merindukan zaman itu. Ya at least kalau seandainya nggak punya duit, at least punya power untuk membuka pintu perusahaan-perusahaan. Oke. Jadi sponsor ini semua niat punya magnet untuk menarik perusahaan-perusahaan menjadi sponsor. Kan sekarang nggak ada. Liga 2-3 tidak dilanjutkan karena tidak ada dana. Kan aneh, lucu itu. Itu di mana sih? Itu kan kita, dari dulu lo ngomong tentang pembinaan dong, bila perlu mundur tuh sampai usia. Betul dan untuk gue sih nggak masuk di benak gue bahwa sebuah organisasi yang namanya PT LIB atau PSSI nggak ada duit untuk menjalankan Liga 2. I don't get it gitu loh. Bahwa alasannya itu untuk gue nggak bisa. It's not acceptable. Bahwa Liga tidak bisa dijalankan karena kecuali kayak kejadian Kanjuruhan, Liga diberhentikan. Paham. Sekarang bermain tanpa penonton. Paham. Terus Liga 2 nggak ada apa-apa, kenapa nggak dijalankan? Bikinlah tanpa penonton kalau perlu. Iya kan? Minimal ini liga harus jalan. Dan di tengah kompetisi sedang berjalan. Iya. Tuh, orang udah invest, udah keluar duit gitu. Gue nggak habis pikir lah. I don't know lah. Mungkin mereka punya alasan apa, tapi ya, semoga pengurus yang baru. Gue sebagai rakyat jelata nggak habis pikir, dan semoga pengurus baru bisa menjalankan Liga 2 dan 3 pun juga dengan jangka panjang, nggak kayak sekarang. Sekarang itu kayak turnamen. Nonton lagi tuh gimana Koci dulu waktu kita punya episode Jasaye kalau Koci jadi ketum PSSI. Di situ episode berapa itu ya? Nggak tahu gua. Nggak peduli juga gua SP berapanya. Tapi bulan apalah. Oke, sekali lagi kita ngomong ini karena saya terlibat. Kenapa? Karena banyak sekali nyalon saya ada bikin voting segala macam, nama saya cukup naik di atas. DM gua penuh. Jadi terima kasih yang udah berharap saya. Kalau saya diminta mau, ya kita bantulah.
Ya, saya kemarin jadi exco oke lah, ternyata harus daftar juga, coach. Iya. Ya udahlah. Saya kebetulan lagi tidak di sini juga gitu. Jadi ya sudahlah, Erik juga teman saya, terserah aja. Jadi kita berharap kita adalah orang-orang yang concern. Saya adalah orang, sekali lagi coach, ada yang mementingkan attitude. Membahas orang satu itu pun yang gue banyak diserang itu karena gue lihat attitude. Skill-nya aja itu skill aja nggak cukup. Pengetahuan aja nggak cukup, attitude. Karena apalagi mau jadi leader nih. Ya, betul. Kasihan 270 juta penduduk Indonesia kecewa. Kita adalah negara dengan penduduk terbanyak penggemar bola. Ya. Kita nomor 4 loh. Ya, nomor 4. Nomor 1 apa? Cina nggak suka bola. 2, India nggak suka bola, sukanya kriket. Nomor 3, Amerika nggak suka bola. Iya, sukanya American football. Itu nggak konsisten. American football mainnya pakai tangan. Iya. Ya. Nomor 4 Indonesia. Kita adalah negara dengan jumlah penduduk penggemar bola terbanyak. Tapi AFF aja susah. Iya. AFF, siapapun ketuanya, siapapun exco-nya, siapapun pelatihnya nggak pernah juara. Artinya ada sebuah masalah sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah yang jauh lebih dalam yang harus dibenahi. Oke. Dan itu sebenarnya udah berkali-kali gue jelasin. Saya setuju ya. Kalau kita semua cara dicoba, ya, apa istilah gua waktu itu, ya, throw the dice. Berani lempar dadu. Berani aja. Jangan ditahan tuh dadunya. Lempar dadu. Kita bisa dapat jebot, kita bisa dapat balak 6 2 kali dan sebagainya. Saya pikir kita harus melakukan perubahan. Kalau bisa perubahannya total. Setuju ya, Coach? Ya, setuju banget. Maka dari itu ya gua harap apalagi slogannya Erick Thohir kan harus punya nyali. Ya. Harus punya nyali dan itulah gue sedikit unggulkan. Setuju. Semoga lah. Semua kembali ke voters. Semoga para voters ya, banyak pengaruh ya. Ada mafianya lah. Ya. Harus punya nyali dan punya biji. Gitu ya, Coach? Ya, betul. Ya. Biji itu keberanian. Kayak Arsenal. Punya nyali dan punya biji. Yalah. Dan selalu di papan atas. Masih di papan atas. Dan unggul 8 poin. Oh, masuk Liga Inggris. Oke. Arsenal menjadi King of London setelah mengalahkan Spurs ya. Jadi menurut saya, Coach, lu dulu kan sempat masih meragukan Arteta, ya kan? Masih sekarang kah? Lu bilang enjoy the moment lah. Tambah lama tambah percaya. Karena gue juga baru tahu, gue kan nggak begitu sama data yang nggak begitu penting. Gue baru tahu itu Arsenal setelah 8 tahun pertama kali menang kemarin. Dan di samping itu kemenangannya memang layak. Yang lawan Spurs? Lawan Spurs. Jadi dulu sudah 8 tahun nggak pernah menang di kandang Spurs. Kalau di kandang Arsenal sering. Cuman di kandang Spurs terakhir itu 8 tahun yang lalu. Dan yang untuk gue lebih penting lagi, menangnya itu bukan menang kebetulan. Bener-bener menang yang sangat layak. Menang lawan Spurs. Walaupun 15 menit terakhir Spurs bermain oportunis, banyak bola atas, high press dan lain-lainnya. Tapi Arsenal juga menunjukkan memiliki defense yang cukup bagus. Ini lucu nih, Coach. Dari Derby of London, 7 game menang semua. Karena tim London tuh banyak banget ya. Ada Spurs, Arsenal, ada West Ham, Chelsea. Dulu ada juga Brentford. Ya, banyak banget dia tim London itu. Tim London itu gue pernah baca research ya. Fulham juga ya kalau salah ya? Fulham juga. Ya. Itu ada 24. Jadi termasuk semua divisi ya. Kebayang nggak? Satu kota punya 24 stadion. Ngeri ya? Kota mana yang punya 24 stadion? 10 stadion aja belum pernah. Nggak banyak. Besar dan kecil. Iya, besar dan kecil. Tapi besar. Ada Wembley ya. Iya, semua punya stadion sendiri kan. Ada Emirates, Fulham, Charlton Athletic, Brentford, Millwall, Stamford Bridge. Itu punya stadion sendiri semua. Gila ya. Emang Inggris emang kalau soal bola ya. Coach, kalau gue potong, apa sih yang membuat Arsenal sekarang berbeda? Kalau Artetanya mah begitu-begitu aja ya. Arteta itu kan membuat sistem di mana tidak banyak pemain bisa menjalankan. Maka dari itu salah satu kritikan gue adalah kalau pemain lu tidak bisa menjalankan, kenapa lu tidak rubah sistem lu sehingga pemain lu bisa menjalankan? Somehow gimana dia yakin dia ini sebenarnya gambling karena tahun lalu itu dia nyaris dipecat
Oke. Ya kan? Gosipnya dia dipecat karena ya itu pemain tidak bisa menjalankan. Cuman tahun ini dia itu dibantu dengan kehadiran Zinchenko sama Partey sama Gapsus. Itu ngaruh banget. Kedua, dia membiarkan si Granit Xhaka itu lebih bermain ke depan, nggak dikit-dikit passing ke belakang. Oke. Nah, jadi 3 pemain baru ini punya kontribusi besar sama Granit Xhaka. Granit Xhaka ini lebih mendukung Odegaard. Nah, Thomas Partey sendiri itu lebih didukung sama Zinchenko kalau Zinchenko main. Karena kalau Tierney main, Tierney itu lebih kan textbook, kiri naik turun. Sekarang nggak perlu naik turun. Ben White pun sering masuk ke dalam, Zinchenko masuk ke dalam untuk memperkuat lini tengah. Jadi memang semua itu lagi dapat angin segar juga. Pemain bisa menjalankan strategi yang diinginkan oleh Arteta. Dan kalau defense-nya bikin kesalahan, masih ada Ramsdale yang bisa menahan. Jadi lagi bagus-bagusnya aja. Dan iya. Yang cedera sedikit ya Coach. Yang cedera sedikit, itu sangat menolong. nyaris nggak ada. Sekarang cuma Gapsus saja. Ya. Jadi banyak faktor yang sebelum-sebelumnya kayak tahun-tahun sebelumnya kan sering dapat kartu merah. Nah sekarang nggak ada kartu merah kayak gitulah. Jadi banyak sekali atau penalti selalu. Pemain Arsenal sentuh dikit kena penalti. Sekarang juga nyaris nggak kena penalti. Artinya ya banyak faktor yang mendukung Arsenal menuju. Coach Iman bilang bahwa pemain yang menjadi key player bener tahun ini di Arsenal itu adalah Martin Odegaard. Ya. Gila mainnya ya Coach ya. Berbeda banget dengan yang tahun lalu. Ya betul sekali. Cuman gue juga banyak nonton pertandingan pada saat Odegaard jelek. Itu nggak banyak yang bisa ngegantiin dia. Nah, itu yang repot. Kadang-kadang ya pemain gini ya. Good and bad ya. Sama kayak Van Dijk di Liverpool kali Liverpool, ya. Artinya ya sekarang beruntung punya Granit Xhaka yang atau Emil Smith Rowe yang sudah fit lagi. At least dia bisa menggantikan kalau Odegaard lagi. Odegaard ini kan bukan robot. Pasti dia ada masa-masa dropnya. Kayak waktu seri lawan Newcastle. Itu jelek banget Odegaard mainnya. Cuman ya nggak ada pemain lain. Nah ini yang jadi masalah dengan Arsenal. Benchnya itu menyedihkan. Sama juga dengan benchnya MU. Benchnya Liverpool lebih menyedihkan lagi tuh. Ya kan? Dan ya semoga nggak banyak lagi yang cedera sehingga Arsenal pelan-pelan bisa at least jangan kalah lawan MU. Oke, Coach, kita akan membahas big match. Minggu ini tuh mah gila ya, termasuk MU lawan Arsenal. Coach, MU kemarin membuat catatan besar dengan mengalahkan Manchester City. Untuk gua penggemar MU itu udah segalanya tuh. Boleh kalah lawan Arsenal, tapi jangan kalah lawan Manchester. Dan lagi-lagi kemarin akhirnya MU bisa mengalahkan City. Ya, MU mengalahkan City dengan ball possession kalau nggak salah 37%, tapi efektivitas tinggi dan kekuatan MU memang kita semua tahu bahwa MU punya counter attack yang luar biasa. Killing ya? Ya, counter attack yang luar biasa dan kita juga tahu bahwa MCT nggak mungkin bertahan lebih. The problem dengan City adalah dan ini Pep berkali-kali bilang kita itu menempatkan banyak pemain di depan bola, hanya 2-3 pemain di belakang bola. Sehingga kalau kita salah passing atau salah kontrol, salah bola hilang, itu kena counter. Tapi memang ini risiko yang diambil. Jadi dia berharap bahwa 2-3 pemain di belakang ini bisa menahan sama kipernya. Bisa menahan serangan-serangan ini. Nah, tahun ini memang agak menurun. Defense-nya itu agak menurun, sering dirombak juga, belum Diaz yang cedera. Si Stones cedera dan kemarin kalau lawan Soton malah ya. Ya juga dan cuman di sisi lain kan lu kebobolan 3 cetak 4 gol yang still win the game ya kan. Nah yang jadi masalah depan ini juga terlalu tergantung sama Haaland. Dan Haaland kemarin dimatikan dari Luke Shaw. Dimatikan. Kemarin Haaland nggak bisa apa-apa. Dikantongin ya. Dikantongin akhirnya Grealish yang cetak gol which is good goal, nggak ada yang salah. Tapi mereka kalah dari 2 kali golnya MU itu kan 2 kali counter. Ya. Jadi efektivitas lebih tinggi. Cuman kembali lagi, it's just 3 points.
kemarin seri lawan Crystal Palace, you lose 2 points. Ya. Menang lawan City cuma 3 poin. Jadi jangan terlalu, kalau gue bilang ini bukan match yang sangat mementingkan. Mungkin untuk fansnya. Ya. Karena ini derby. Derby. Ya kan? Ya. Yang penting Manchester is red. Ya. Manchester is ya, red. Ya. Jadi khusus untuk fansnya gue masih paham lah itu. Ya. Tapi untuk Ten Hag, this is just 3 point. Ya. Nah, dan gue yakin Ten Hag akan bilang sama pemainnya, nih lihat, lu menang lawan City, kemarin lu seri lawan Crystal Palace. Apa artinya? Shock Artinya gua. lu udah hilang 2 poin. Shock gua. Iya. Gitu loh. You saw the match. Kita kan Mereka kontrol pertandingan, Iya. but they cannot kill the game. game. Padahal ada Weghorst. Lo Iya. lihat dia penampilan pemain Iya. baru ini gimana, coach? Kita tahu bahwa Weghorst ini bukan level striker papan atas kelas dunia. Betul. Bukan. Bukan ya kan? Harry Kane. Bukan ya. Harry Kane, bukan Haaland, Haaland, bukan Osimhen. Ya. Tapi dia punya peran. Harganya juga murah, 3 juta. 3 juta. Dan orang pertanyakan, buat apa datangkan Weghorst? Iya. Iya kan? Gue bilang, kemarin itu dijawab langsung sama Weghorst. Gol pertama itu berkat Weghorst. Kontribusi dia ada. Kontribusi Weghorst. Membuka ruangan ya, coach. Dia masuk ke dalam, tarik 2 orang, Bruno masuk, Eriksen passing ke Bruno, kosong melompong. Kemarin tuh orkestrasi golnya Kosong keren banget, melompong. Coach. Ya, betul. Iya kan? Tiba-tiba itu sendiri ya, Bruno. Berapa kali Weghorst turun ke bawah, passing ke Weghorst, pantul ke Eriksen, pantul ke Casemiro, pantul ke Bruno, serangan balik langsung. Dia tuh kayak untuk wall Iya. pass doang tuh kemarin ya. Iya. Sama bola tinggi ya. Jadi tugas dia itu bola atas, tarik lawan, sama wall pass. Karena dulu ya tahun lalu berkali-kali MU itu tidak bisa memanfaatkan corner kick. Ya. Karena tidak ada yang killing ya. Dan Martial nggak bisa pegang bola. Nggak kuat pegang bola. Weghorst kuat. Kemarin tuh hampir, sundulannya juga hampir ya, coach. Dia sundulan cuma dapat satu. Tapi ya asrunya Dari Luxio kan. Iya. Artinya ini yang dibutuhkan oleh Ten Hag, bahwa dia bisa menjadi katalisator ya, menjadi penghubung untuk serangan MU dari lini tengah ke depan. But that's not enough. Ya walaupun kemarin MU hampir berpeluang ke urutan 2 tuh. Ya. Kalau menang kan ke urutan kedua untuk pertama kali. Sementara waktu itu Sebenarnya bagus, biar fansnya nggak usah terlalu lebay. Betul, Biar betul. kembali ke bumi. Bumi, ya. Bahwa sekarang ini masih proses, sabar aja dulu. dan Ten Hag juga ngomong itu. Ya kan walaupun dia dibilang wah kita udah masuk tapi ini masih panjang Masih nih perjalanan. panjang, iya. Ini baru musim. Betul, gue juga bilang sama ke fans Arsenal juga. Ini baru paruh musim. Baru musim, Bang. Masih ada 19 pertandingan lagi. Apapun Sabar bisa dulu, terjadi. Apapun bisa terjadi. Sabar aja dulu, nikmati aja, enjoy the game. moments. Enjoy the moment. Iya, itu aja. Dan sekarang untuk fans MU pun demikian. Ya. Tren naik, tapi pertandingan ups and down. Ya. Cuman yang penting sekali seri, mungkin 2 kali menang lagi, mungkin ada seri kalahnya lagi terus menang. Ya akan begitu terus. Normal aja. Biasa Apalagi aja. ini Liga Inggris ya. Iya, betul. Tapi yang jelas Ten Hag menjadi coach yang paling banyak menang. Di atas Ya. 70%, di atas Arteta, di atas Pelatih- Pep, di atas pelatih baru Klopp, di lainnya. atas Ya, Conte. Ya, jadi keren banget. Tapi definitely MU butuh striker ya, coach. Bukan hanya striker, MU masih butuh banyak. Kayak entar lawan Arsenal, Casemiro nggak main. Casemiro nggak main. Lu ngandelin Fred sama Eriksen. Kebetulan Fred lawan City main bagus juga. Ya. Defensif terutama. Apa iya kita bisa lihat Fred 5 match beruntun main bagus? Kan enggak. Iya kan? Kena 5 kartu merah. Iya, kan enggak. Jadi ini yang jadi masalah. Pemain kayak Fred sama McTominay itu bukan levelnya MU. Kalau MU mau ke papan atas, mau jadi juara Champions League, juara Liga Ganti. kayak dulu lagi, 2 pemain ini nggak layak main. Tapi ya sekarang memang nggak ada pilihan. Ya. Karena nggak ada pilihan, Ten Hag cuma bisa beli 5 pemain, bukan rombak semuanya kayak Todd Boehly. Chelsea musim ini aja dia masuk udah beli 13 pemain. Hampir 500 juta habis. Iya, ya pokoknya banyak ratusan lah. 13 pemain baru masuk loh. Ini insane dan Tapi Chelsea kan banyak cedera juga, coach. Betul. 11 orang cedera loh, betul. kebayang. Nah, kalau cederanya balik, Ya. itu mau dikemanain itu pemain? Iya kan? Nah, artinya dia cuma dibeli 5 pemain dan 5 pemain itu cukup perform. Rotasinya lumayan bisa. Pemain muda kayak Garnacho diberi kesempatan. Ya. Ya so far so good. Cuman jangan berharap MU langsung memenangkan semua trofi gitu loh. Empat masuk nih loh. Cie. Empat masuk. Piala Ya, Kebo. ya. Ya kan? FA. FA.
Liga UEL Eropa ya. sama IPL. Ya cuma 4 itu. Arsenal aja nggak 4 coach. Ke level ciki itu. Ya, biarin, yang penting piala dulu penting. Arsenal nggak butuh piala, Arsenal butuh juara IPL. 1 piala doang. Baru separuh. Kalau masalah Casemiro nggak main, waktu Arsenal dikalahkan MU juga Casemiro nggak main, coach. Betul. Tapi Partey nggak main. Sekarang Partey main. Itu ngaruh. Berani taruhan? Jangan. Lebih baik. Ntar kasihan you kalah lagi ntar taruhan sama gue. Kecil-kecil aja. Taruhannya siapa yang jadi ketua PSSI kita. Ini prediksi gimana, coach? Nggak taruhan nih kita. Gue sedikit gini ya. Gue melihat ini akan sedikit tipikal mirip-mirip MU lawan City. Oke. Dalam arti Arsenal berusaha untuk menguasai pertandingan. Oke. Tapi Arsenal harus hati-hati dengan bisa counter attack ya. dengan counter. Seperti Arsenal lakukan lawan Spurs. Lawan Spurs, Arsenal bisa menahan counter attack dari Spurs. Kemana kalau nggak salah Arsenal kalah dengan MU juga counter attack ya? Rashford ya. Rashford. Karena counter attack dong. Ya. Kalau itu bisa ditahan dan gua harap sekarang full tim yang turun. Jadi karena Arsenal bermain di kandang sendiri, jadi gue sedikit slightly unggulkan Arsenal. Terutama dari si permainan, bukan dari si skor ya. Skor we never know. Gue rasa kalau seandainya skornya seri, dua-dua happy itu kalau gue bilang. Dua-dua happy. Ya. Membagi angka lah ya. Iya, kalau seri itu nggak ada yang benar-benar dirugikan. Tapi kalau seandainya MU menang, MU dapat mood booster lagi untuk merasa title contender. Kalau Arsenal yang menang, itu tambah jauh tuh. Jauh lagi. Apalagi kalau City kalah lawan Spurs ya. Apalagi kalau nggak usah kalau seri aja. Udah 10 poin. Kalau seri. Coach Tiong-Tiong. Enggak lah, belum. Kita enjoy aja. Tiong-Tiong. Nih, gimana tim lo nih? Ya. Apa yang terjadi pada City, coach? Ternyata Erling Haaland tuh bisa dimatiin ya. Kalah lawan Soton. Ya bisa sekarang lah. udah nggak mandul ya, coach. Cuman manusia biasa. Enggak, justru gue nggak ngelihat Haalandnya. Gue lihat Kevin De Bruyne-nya. Iya, jadi kalau gue lihat nih, coach. Nih, sorry, gue dulu ini ya. Lu benerin apa enggak? Cara mematikan City itu, matikan Kevin De Bruyne supaya nggak ada aliran tuh. Iya, salah satu itu. Iya, dan jaga supaya Haaland nggak terima bola. Iya, betul. Ya, salah satu itu. Cuman yang bikin Pep kesel, Pep itu kemarin keluarkan statement dan kelihatan ini Pep lagi frustrasi nih. Dia bilang, gue nggak peduli dengan IPL karena gue udah menang banyak. Gue nggak peduli dengan Carabao, gue udah menang banyak Carabao. Iya, tapi gue hanya mau pemain gue main bagus. Itu doang. Artinya dia artinya pemain lagi drop. Bagus. Iya. Dia mau ganti ini, ganti itu, rotasi apa, tetap lagi menurun. Memang lagi agak menurun. That is true apa yang Pep bilang. Jadi tujuannya, karena dia tahu pada saat pemain gue main nggak usah bagus, main normal seperti musim lalu, susah mereka akan menang. Mereka menang. Apa nih, coach? Demotivasi kah? Nggak, gini ya. Kalau kita sudah apa ya? Dia kan mau menangkan semua ada ya. Ini gue kecuali UCL. Gue kasih contoh lah. Gue kasih contoh asumsi Bung Helmi dari keluarga miskin. Tiap hari dikasih ikan asin sama nasi. Ini your only food. Yang lu akan makan kan? Tiap hari makan. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, oke? Tapi di benak sini, di belakang, kalau ada pilihan lain, lu makan kan? Pasti dong, ya. Pasti kan? Apakah lu termotivasi untuk makan ini? Enggak, karena lu harus makan, karena nggak ada pilihan lain. Nah, pemain City juga kayak gitu. Mereka datang dimotivasi tiap hari, pep talk, bla bla bla. Mereka mau menang. Tapi somehow di benaknya, itu bilang, apa ya, gue udah sering menang, gue udah sering juara Champions League. Yang gue belum pernah itu Champions League, IPL gue udah sering. Jadi feeling gue harusnya nanti ke UCL mereka benar-benar lebih termotivasi. Bukan mereka tidak mau memenangkan pertandingan di IPL atau Carabao Cup dan lain-lain. Tapi somehow di sini itu udah nggak nendang lagi. Sama kalau kita makan nasi sama itu disuruh makan, ya karena kita harus makan. Tapi kalau kita punya pilihan lain, kita ambil pilihan lain. Karena di benak kita nggak mau makan nasi sama ikan asin itu. Tapi kita harus, ya kan? Nah ini juga, mereka harus menang di IPL, tapi somehow nggak bisa menang. Karena otaknya itu udah
nggak di EPL atau Carabao lagi, ke Champions League. Dan feeling gue, di Champions League mereka lebih on fire. Kita lihat. Ya. Kita lihat. City Spurs Bulan coach? depan. Ya, City Spurs, gue harap sih seri. Tapi gue supaya Arsenal untung nih. supaya Arsenal untung. Oh, ini- Cuman gue nggak rela juga Ini- lihat Spurs dapat 1 poin. Jadi susah ini juga. pandit yang oportunis. nih. Nggak objektif loh kalau gitu. Enggak lah. Ini di satu sisi momentum untuk Pep, untuk pemainnya, gue Ya. rasa pemain itu diajar habis-habisan itu pas pasti, kalah lawan pasti. MU, ya kan? Kalah lawan MU, Iya, iya, kalah iya. lawan Soton. Iya. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka ini sudah bangkit, atau ya udah bangkit lah. Harus menang 3 poin. Karena kalau mereka nggak menang lagi itu sangat berat untuk Ya. dikejar, ya kan? Terus sementara Spurs ini juga terseok-seok. Iya, iya. Ya. Apalagi Ini punya beban berat untuk kontin ya. apalagi punya pelatih yang bilang, wah, tim gue juara, bohong besar. Itu is big bullshit lah, dia bilang. Tim ini ya rank 5, rank 6. Pelatih apa itu yang bilang timnya layak masuk rank 5, rank 6? Kalau ini pelatih favoritnya si Hanif kalau salah. Iya. Conte itu. Pelatih ngadi-ngadi. Hanif itu Iya. taruhan selalu dengan pelatih favorit, dan kemarin kalah sama gue. Dan sekarang calon kalah juga sama gue. Hanya karena dia favoritkan Mourinho sama Conte. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk gue sih Spurs City ya City lah harusnya ya. si City. Harusnya Iyalah. City. Gue harap Dengan kualitas pemain segala macam. iya. Tinggal masalah motivasi. Sebenarnya ini masalah tanggung jawab moral aja. Oke. Penonton terhadap pemain terhadap penonton. Bukan hanya terhadap Pep, terhadap penonton Ya. yang sudah mereka kecewakan dalam 2 match. Yang datang ke stadion, ya lu harus tunjukkan bahwa walaupun lu tidak mungkin motivasi yang nggak terlalu tinggi, but show your duty lah. Oke. Tunjukkan bahwa lu bisa menang. Gue berharap Spurs menang, kalau nggak draw lah. Biar jaraknya sama City sama MU nggak jauh-jauh. Gue sih, gue nggak masalah juga kalau Spurs menang. Kalau seri atau asal jangan City jangan menang aja lah. Iyalah, setuju. Hai City jangan menang ya. Tapi Mumpung Hanif nggak ada nih. tapi kalau City nggak menang mah kebangetan. Ya, setuju. Asli kebangetan kalau nggak menang. Ya. Gitu. Oke. Derby 2 tim papan atas yang lagi sakit, coach. Liverpool dan Chelsea. Ya. Derby papan tengah itu mah. Dulu papan atas. Yang lagi sakit. Karena sakit dia ke papan tengah sekarang. Ya ini derby yang gue itu baru musim ini ya. Iya. Baru 2-3 bulan lalu lah. Gue pernah melontarkan Ya. statement di Just Talk. Gue bilang, gue kira-kira semua pertandingan itu bisa kira-kira tahu berjalan seperti apa. Oke. Kecuali Liverpool. Liverpool gue nggak tahu. Karena yang main juga 11-11 itu aja. Sementara performanya naik turun. Liverpool Ya. itu paling nggak bisa diprediksi. Walaupun full tim ya. Walaupun Salah main, Nunes main, Van Dijk main, Trent main, Robertson main, Henderson main, Thiago main. Tetap nggak bisa diprediksi. Performanya seperti apa. Kenapa ya, coach? Ya, nah ini juga bikin gue... Pelatihnya kan sama, pemainnya sama. Musuhnya juga sama, coach. Gue coba cari dari sudut pandang yang berbeda ya. Ya ini sama aja lah. Sama dengan tadi kah? Demotivasi juga Ya. kan? Dalam arti ya kayak di R66 di Jasaye itu. Iya. If you motivate your staff yang sudah 6-7 tahun kerja sama you, they know what you are going to say. Ya. Iya kan? Apal ya? Ya, you can motivate anak-anak baru. Ya. Wah, Bung Helmi galak. Oh, ternyata begini. Oh, tujuannya begini. Itu yang kadang-kadang banyak perusahaan yang nggak bisa diomongin lagi oleh CEO-nya. CEO-nya butuh motivator tuh, coach. Iya. Padahal disampaikan the same. Iya, betul. Iya kan? Tapi caranya kan beda. Sekarang kayak pemain kayak Salah, kayak Van Dijk, kayak Trent, kayak Robertson. Udah bertahun-tahun lihat Klopp marah, Klopp seneng, Klopp peluk, Klopp ngambek. Semua udah mereka ngalamin. Oke. Jadi kalau Klopp memotivasi dengan bahasa dia, mereka udah tahu apa yang diomongkan. Oke. Satu. Kedua, nggak bisa salahin Klopp juga. Pelapisnya nggak ada. Pelapisnya is a big joke. Curtis Jones, Keita, Oxlade-Chamberlain, Joe Gomez. Kan pemain lucu semua itu.
Lucu. Pelawak. Itu badut semua itu. Ngerti nggak? Jadi pada saat mereka diberi kesempatan untuk bermain, they don't perform. Ya. Kemarin lihat Welbeck kok Welbeck Iwobi ya? Iwobi atau Welbeck ngelewatin si Joe Gomez udah Joe Gomez udah kayak anak kemarin sore itu. Santai banget ya. Udah kayak anak SD yang dimainin itu kan. I mean nggak bisa kayak gitu. Lo pegang siapa ini? Apa? Lo pegang siapa? Chelsea atau Liverpool? Ya, gue sih agak subjektif ya. Gue lagi benci sama Chelsea. Kenapa? Lo udah pakai biru juga sekarang? Enggak, karena dia beli pemain itu Yang lo incar? yang diincar Arsenal, digagalin karena duit. Jadi gue bilang Lo kalau nggak punya duit nggak boleh iri sama orang dong. gue mau lihat lo dengan beli ratusan juta pemain sehebat apa lo. Itu gue mau lihat sekarang. Jadi gue harapnya Liverpool bangkit. Tapi ya bangkit naik turun lah. Tapi ini seru, match ini seru. Kan ada Hakpo juga kan? Ya Hakpo itu nggak bisa diandelin. Hakpo itu terlalu muda dan dia masih belajar banyak. Maka dari itu gue bilang potensi mah ada ya. Iya, setengah tahun 19 pertandingan ini kasih Gakpo waktu untuk adaptasi musim depan dia bisa diandelin. Oke. Jadi lo berharap Liverpool lah menang ya? Feeling gue sih Liverpool. Ini ada something wrong antara pemain dengan Potter ini. Sesuatu yang nggak yang nggak connect gitu. Yang nggak connect. Atau terus, Potter merasa ini bukan pilihan gue, gue merasa ya, mungkin gue salah ya. Itu Potter ini menganak emaskan pemain Inggris. Jadi dikit-dikit kalau pemain lain nggak main bagus, gampang banget diganti. Next match-nya nggak dimainin, cadangin. Tapi kalau pemain Inggris, hari ini main jelek, oke next week lu main lagi. Ada yang jelek, masukin pemain Inggris. Pemain Inggris gue merasa lebih dapat kreditnya daripada pemain non-Inggris. Dan secara internal gue lihat nggak terlalu harmonis. Itulah membuat Chelsea agak sulit untuk bangkit. Yang jelas, Liga Inggris semakin seru, Coach. Kita explore dulu dong. Ya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal explore, kalian semua harus cobain Diplomat Evo. Diplomat Evo ini merupakan rokok mild yang dibuat dari cengkeh dan tembakau pilihan. Emang rasanya kayak apa sih, Coach? Nah, lu kan udah coba berkali-kali ya? Ya, jadi rasa cengkeh dan tembakaunya mantap banget dah. Diplomat Evo ini juga cocok banget untuk para perokok yang suka explore, Bung. Explore hal-hal yang baru, karena kita tahu bahwa banyak rokok-rokok yang konvensional kan, yang tua-tua. Nah, ini gue sarankan untuk para perokok yang suka hal-hal baru. Apalagi kesan packagingnya sangat modern seperti ini. Setuju, itu keren banget ya. Ya, betul sekali. Dan ini kan benar-benar dibikin sangat cocok untuk anak-anak muda ya. Ya. Dan buat kamu yang mau explore lebih lanjut, buruan follow dan pantengin Instagramnya di @euphoria.id. Diplomat Evo, sensasi merokok yang evolusioner. Oke, kita lupakan membahas transfer. Mudrik karena Koci lagi ngambek, Mudriknya diambil ya karena nggak mampu. It's ridiculous, pemain kayak gitu nggak terkenal dan apa-apa dibayar 100 juta loh. Dibiarin aja dong. Nggak make sense. Iya. No, nggak bisa dibiarin aja. Nggak bisa, you don't do that. Lu merusak pasaran dengan itu. Si bully itu. Mari kita bully Todd Bully. Coach, akhirnya Xavi mendapatkan trofi pertama ya, mengalahkan Real Madrid lagi di Spanyol. 3-1, Coach. Jadi, menurut kayaknya prediksi lu bahwa Madrid ini apa Don Carlo-nya terlalu sombong juga ya, nggak merekrut pemain-pemain hebat. Bukan sombong, miskin sombong iya dan miskin taktik. Dan kemarin kembali kelihatan lagi. Taktik, ya. Mereka nggak bisa apa-apa. Pada saat Modric nggak perform, Kroos nggak perform, mereka selesai. Dan Xavi kemarin itu main 4-2-3-1. Oke. Jadi tengahnya itu ada 5 orang. Busquets dapat temennya Frenkie de Jong. Biasanya Busquets sendirian di tengah, de Jong ke depan, Xavi atau Pedri yang ke depan. Di situ kesulitan karena space untuk Busquets terlalu jauh. Sekarang ditandemin. Ya. Ditandem dan itu berjalan. They control the game. Definitely sangat layak menang. Oke. Itu gol-gol terakhirnya
Benzema itu kan dari scrimmage dan lain-lain, oke lah, kasih lu satu bonus. Tapi ini menjadi PR besar karena sebelumnya kan juga kalah si Real Madrid. Nah itulah kalau lu ngandelin 1, 2, 3 skill dan ternyata nggak mau, makanya yang gue bilang tua-tua lagi iya, semua, ya? yang tua-tua. Nah selesai tim lu. Dan kan gue bilang mereka tahun lalu tuh beruntung banget, lucknya itu gede banget, nggak akan tiap tahun dapat luck segede itu. Sekarang lu bisa bermain nggak dengan yang lu bilang pelatih banyak trofi dan kayak taktik? Gue mau lihat musim ini, bisa nggak lo? Dan sekarang udah mulai goyang. Iya. Which is good. Dan Carlo-nya udah mulai agak goyang-goyang juga nih ya. Iya, karena nah itulah kalau dia hanya mengandalkan pemain skill individu pemain. Vinicius cuma ngandelin speed, Benzema kemarin di cover ketat, lini tengah kalah. Bahkan ada momennya di mana Barca main ball possession, main rondo, itu Madrid cuma bisa nguber pantat. Itu sangat memalukan. Mereka nggak bisa nutup, nggak bisa curi bola, bener-bener nguber pantat doang. Gue setuju dengan lo ya, Real Madrid nggak mengalami kesulitan keuangan seperti Barcelona. Iya. Duitnya banyak banget, Betul. apalagi juara UCL, man, bonusnya berapa gitu. Iya. Dan dia tahu timnya tuh tua banget, very aging gitu. Mesti time to buy lah. Pemain-pemain muda lah ya kan? Dan mereka belinya terlalu banyak pemain muda. Mereka nggak beli pemain middle age yang sudah emosionalnya stabil yang sudah terbukti dilihatnya. Mereka beli pemain-pemain muda. Tchouaméni beli 100 juta. Gila itu. Iya. This guy is good. Tchouaméni itu pemain berbakat, tapi bagus. Tapi nggak 100 dong. Tapi nggak selevel Casemiro. Gue udah bilang, lu jual Casemiro is the biggest blunder yang lu pernah lakukan. Ada yang pernah mengatakan juga, Coach, bahwa yang membuat Madrid turun itu adalah keluarnya Casemiro. Diperkenankannya Casemiro turun. Betul. Dan kita dapat statement tuh ya, bahwa Casemiro tuh ngeliat MU dibantai, wah, kirim gua ke sana, gua akan perbaiki. Dan dia sekarang membuktikan. Itu juga gue udah bilang dari awal. Madrid blunder jual Casemiro. Oh enggak, Madrid punya squad bagus, ada Tchouaméni harganya 100 juta bla bla bla. Lu lihat sekarang. Kamavinga. Kamavinga lagi nggak berkali-kali udah nggak kelihatan. Tchouaméni itu nggak fair kalau kalah salahin dia. Karena pengalaman antara Kroos, Modric dan Casemiro nggak bisa digantikan oleh any player. Secepat itu. Secepat itu. Ya. Butuh waktu lama. Iya kan? Maka dari itu ya terimalah lu kalau lu terseok-seok bla bla dan lain-lain. Maka that's why gue bilang kalau mau perform dengan pemain-pemain kayak gitu, dengan pelatih kayak gitu, nggak bisa. Yang jelas kalau mau ditanya tahun berapakah Koci paling bahagia? This year. Arsenalnya bagus, Barcelonanya bagus, pelatih Belandanya Ten Hag bagus. Enggak, Belanda. Ini Belanda. Barcelona harus juara. Barcelona juara. Bukan bagus aja ya. Arsenal juara baru gue happy. I will be a happy man. Happier. Sekarang happy dong. Dan banyak endorse masuk. Piala Dunia endorse masuk lagi. Selama Piala Dunia. Dia berapa Piala Dunia tiap tahun? Dia duitnya, dia kaya banget gara-gara Piala Dunia. Menang taruhan lagi dia. Dia kalah taruhan tuh sama anak-anak gitu. Karena dia cuma pengen traktir doang tuh. Yang nanya masih tetap apakah Koci udah traktir? Udah. Udah dimasukin video semua. Dia nggak nonton, Coach. Nggak nonton tapi sok-sokan. Itulah netizen kardus begitu. Netizen. Ya. Oke, Coach, kita ke Itali. Dalam derby Supercoppa Itali, Inter membantai AC Milan. Any comment? Ya, Inter balas dendam. Ya, padahal AC Milan lagi bagus-bagusnya kan? AC Milan lagi bagus-bagusnya, cuman ya AC Milan is AC Milan yang menang lebih dengan fighting spirit, yang mengandalkan agresivitas, dan kemarin bisa dibendung sama Inter Milan. Jadi kalau dari sisi strategi Inter unggul, tapi AC Milan membuktikan musim lalu mereka bisa jadi juara karena fighting spirit tinggi. Pada saat touch-nya udah sedikit hilang, kan yang ditakutin di AC Milan itu siapa? Gak ada. Sekarang ini? Iya, justru ya gue bilang bisa dibilang kredit untuk Pioli bisa membuat tim yang biasa aja menjadi juara, perform. Tapi murni
kritikan gue bukan dari fighting spiritnya. Fighting spirit AC Milan nomor 1. Dari sisi taktikal itu menyedihkan. Itu benar-benar menyedihkan AC Milan ini. Sekali-sekali main bagus, tapi secara overall sangat membosankan. Nah, sama fansnya kan apa namanya, dipuji-puji. Nah, gue nggak yakin juga AC Milan bisa jadi juara tahun ini. Tapi karena mereka mainnya di Serie A, dengan cara seperti ini, lu bisa step up. Jadi kemarin bahwa mereka dibantai Inter, kayak Inter juga nggak perform amat. Ya oke, sebuah statement dari Inter bahwa gue belum habis loh. Ya. Lu boleh berada di atas gue di rank di Serie A, tapi gue belum habis. Jadi jangan coret Inter Milan dulu. Oke, Koji. Lebih dari 40, hampir 1 jam juga kita udah siaran. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam Just Saye berikutnya. Semoga Bung Hanif udah kembali ya. Kita ya sekali lagi, please silakan like, subscribe, komen. Enggak juga nggak apa-apa. Kita tetap bisa makan, Coach ya. Doakan Piala Dunia tiap bulan bila perlu. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.